Silakan Anda mengingat pelajaran yang sudah disampaikan. Saya sudah membuat file ringkasan yang saya simpan di folder latihan, subfolder XHTML dan CSS. Ini filenya ya, ringkasan. Anda bisa buka menggunakan Microsoft PowerPoint atau bisa juga dengan OpenOffice Impress ya. Seperti yang saat ini saya gunakan ya, menggunakan OpenOffice. Nah, di sini saya mengingatkan lagi kepada Anda ya tentang ya peran masing-masing antara file HTML dan CSS ya. Jadi HTML untuk mengatur struktur halaman, sedangkan CSS untuk mengatur tampilannya. Oke, ada dua kelompok elemen HTML yaitu blok elemen ya seperti div, paragraf, ya, heading dan sebagainya, serta inline elemen yaitu seperti elemen span, A, kemudian text area dan sebagainya. Nah, ketika kita membuat file HTML, sebaiknya kita menghindari penggunaan ya tag HTML yang defaced ya seperti font, center, strike ya. Kemudian kita juga hindari penggunaan atribut tag HTML seperti text, link, a-link, filling. Ini pada tag body ya, bg color, background, width, legend. Jadi biarkan nanti pengaturan seperti atribut ini dilakukan pada CSS. Nah, berikut ini contoh penggunaan tag H1, H2, H3, paragraf, dan IMG. Ya. Nanti tampilan hasilnya di web browser seperti ini. Ya. Untuk tag IMG, ya, saya ingatkan, selain tag src untuk menentukan lokasi file gambar, ya, jangan lupa Anda juga tambahkan atribut alt. Jadi alternatif teks seandainya file gambar tersebut ya hilang atau tidak bisa ditampilkan ya. Untuk bisa ditampilkan seperti ini terutama file gambar ya, tentu saja nanti kita bisa kombinasikan dengan CSS-nya. Oke. Nah, ini untuk hyperlink. Jadi ada dua hyperlink eksternal yaitu hyperlink ke file target di luar file yang bersangkutan ya, bisa ke file HTML yang lain atau ke file dengan format yang lain seperti zip, doc, dan sebagainya. Bisa juga targetnya adalah ya, website atau halaman yang ada pada internet ya. Untuk hyperlink ya, jadi penulisan targetnya adalah menggunakan tanda pagar dulu baru targetnya apa. Namun sebelumnya tentu saja kita harus membuat targetnya menggunakan tag seperti ini ya. A kemudian name apa ya. Oke. Nah, untuk hyperlink eksternal bisa saja kita ya gabungkan antara file targetnya kemudian file internalnya apa ya, seperti ini. Nah, ini adalah contoh hierarki file dan folder. Jadi saya ingatkan lagi tentang penulisan ya URL relatif ya. Jadi kalau misalkan ya kita menuliskan hyperlinknya di file ini, targetnya ini, ya tentu saja ditulis nama foldernya, kemudian nama filenya. Namun jika kita menuliskan hyperlink di sini, targetnya ini, misalkan, berarti kita harus ya mundur dulu satu folder, ya dengan menuliskan tanda seperti ini, baru nama filenya apa. Nah, kalau kita menuliskan hyperlinknya pada file ini, targetnya ini, misalkan, berarti mundurnya 2 kali, ya. Kemudian tuliskan filenya apa. Nah, jika hyperlink ya ditulis di file ini, targetnya ini berarti mundur 2 kali, baru dituliskan nama foldernya, baru filenya. Oke. Nah, kali ini ya contoh kode HTML untuk multiple list ya. Jadi seperti ini ya. Gabungan antara OL dengan UL. Nah, Anda perhatikan di sini kalau multi level ya berarti ketika ini memiliki level lagi
ya berarti LI-nya dipindah ke sini. Oke. Ya. Nah, ini contoh kode HTML untuk tabel, ya. Tabel, kemudian TR, nanti masing-masing sel tentang call span, row span, Anda bisa lihat di sini, ya. Oke, jadi ini untuk mengingatkan. Nah, ini contoh kode HTML untuk POM. Jadi kalau input text ya berbentuk seperti ini, input radio seperti ini, input checkbox ya seperti ini. Oke. Nah, untuk membuat file CSS ya, sebaiknya kita memahami tentang dokumen objek model dari file HTML yang akan kita atur tampilannya. Nah, ini contoh dokumen objek model sebuah file HTML. Jadi, misalkan pada tag body, ya, ada div, container, atau bisa juga div dengan ID wrapper, ya. Kemudian di dalam div tersebut terdapat div-div yang lain, ya. Misalkan pada salah satu div bisa saja berisi H1, kemudian H2, H3, paragraf, ya. Bisa terdiri dari beberapa elemen ya, satu div. Kemudian div yang lain bisa saja ya berisi ya elemen unordered list, kemudian list itemnya apa ya. Ini berarti contoh multi level list ya. Atau bisa juga pada div yang lain berisi elemen tabel. Oke, dengan struktur seperti ini ya. Jadi Anda harus mengerti mana parent, mana child, mana sibling ya. Nah, berikut ini ya contoh penulisan CSS rule ya, tentu saja harus kita tentukan selektornya apa, propertinya apa, value-nya apa. Ya. Dalam sebuah CSS rule bisa saja terdiri dari beberapa selector, multi selector, atau bisa juga terdiri dari beberapa property dan value ya. Ini beberapa jenis selector, ada tag selector, universal, child, sibling, ID, class ya, Anda bisa pelajari ya. Kemudian satuan ukuran atau unit pada CSS ada absolute seperti inci, senti, pixel ya. Inci itu berapa poin, yaitu 72 poin ya, dan sebagainya. Namun saya lebih titik beratnya di sini ya, hubungan antara poin dengan pixel. Karena ini yang paling sering digunakan ya. Jadi kalau pada display dengan ukuran 96 dpi itu 12 poin sama dengan 16 pixel. Oke, atau 1 poin sama dengan 0,75 pixel. Namun kalau pada display 72 dpi seperti Macintosh itu ya ukurannya seperti ini ya. Relatif ya persen IM ini sudah pernah kita jelaskan ya. Oke. Nah, berikutnya tentang box model ya. Jadi pada sebuah elemen itu ya selain ada konten ya, nanti ada padding yaitu jarak antara konten dengan border. Nah, border bisa diatur ketebalannya, kemudian ada margin, yaitu jarak antara elemen tersebut ya dengan elemen yang lain ya. Untuk mengatur padding kita bisa menggunakan property dan value seperti ini. Jadi kita bisa atur padding top, bottom, left, right dengan menuliskan ya nilainya berapa, kemudian unit atau ukurannya apa, pixel, point, IM atau apa ya. Atau bisa juga dengan menuliskan padding shorthand atau ringkas seperti ini. Ya, kalau satu nilai berarti antara ya atas dan bawah, kiri dan kanan sama semuanya. Kalau dua nilai berarti ya ini untuk nilai atas bawah, ini untuk kiri dan kanan ya. Kemudian kalau tiga nilai ini untuk atas, ini kiri kanan, ini bawah. 4 nilai, ini atas, kanan, bawah, kiri ya. Begitupun juga untuk border ya. Kita bisa menggunakan properti border, width, color, dan style seperti ini ya.
Atau bisa juga menggunakan ya border shorthand, ya properti singkatnya yaitu border, kita tuliskan ya ukurannya apa, ini contoh ya, warnanya apa, stylenya apa. Atau hanya border top saja, misalkan ukurannya berapa, warnanya apa, stylenya apa, ya, seperti ini. Dan properti margin juga sama ya, ada atas, bawah, kiri, kanan, ya seperti ini. Bisa menggunakan 1 nilai, 2 nilai, 3 nilai, dan 4 nilai. Sama penjelasannya seperti padding. Oke. Nah, perlu Anda ketahui, jadi total lebar sebuah elemen itu ya penjumlahan antara lebar kontennya ya atau width-nya ditambah ini ya, left padding, right padding, left border, right border, left margin, right margin. Oke, begitupun juga untuk tinggi. Jadi ya penjumlahan dari tinggi kontennya atau height, kemudian top padding, bottom padding, kemudian bottom padding ya, kemudian top border, bottom border, top margin, bottom margin. Oke. Nah, ini ya properti dan value CSS untuk mengatur posisi plot. Bisa kita pilih left dan right, clear ini ya, digabungkan dengan plot ini ya, dipasangkan. Atau kita juga bisa menggunakan properti position. Kita bisa pilih absolute, fixed, atau relatif. Ya, sudah pernah kita jelaskan kalau menggunakan position berarti harus dikombinasikan dengan ini, top, bottom, left, right. Oke. Nah, ini ya, properti dan value CSS untuk mengatur tipografi. Ya, font kita bisa tentukan dengan properti font family, font size, style, variant, weight, height, atau menggunakan ya font shorthand seperti ini contohnya. Ya, text transform. Oke, ini sudah pernah saya jelaskan. Dan ini untuk mengatur list item bisa menggunakan ya properti yang ini ya, atau bisa menggunakan list style shorthand-nya. Oke. Background juga sama seperti ini ya.